Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I hope you really fine. And this week we wanna talk about paragraph. Okay, when you read the newspaper, when you read the book, when you read an instruction, I believe you will find a paragraph. Paragraph it means that the way of author or a writer write an idea, and in one paragraph, an author or a writer they describe an idea, one paragraph one idea. Jadi maksudnya paragraf ini digunakan untuk menjadi salah satu acuan atau jalan buat si penulis untuk menuangkan idenya. Dan biasanya kebanyakan satu paragraf itu memiliki satu ide, ya. Itu garis garis besarnya. Ketika kita melihat suatu bacaan ada 5 paragraf, udah dipastikan itu ada 5 ide yang diutarakan oleh si penulis. Oke? Jadi ketika kita udah baca satu paragraf yang tuntas, maka kita loncat ke paragraf yang selanjutnya, maka kita akan menemukan ide-ide yang lebih baru daripada ide yang sebelumnya. Dalam artian satu paragraf dengan paragraf yang lainnya itu membahas satu pembahasan yang berbeda. Okay, good. Oke, kita akan mengenal ataupun mengidentifikasi paragraf itu seperti apa, strukturnya lebih apa, seperti apa. Yang pertama adalah topic sentence. Topic sentence adalah suatu kalimat yang menunjukkan sebuah ide topik yang akan diutarakan oleh si penulis. Dan biasanya letaknya itu ada di kalimat yang pertama. Jadi dari sekarang sampai kalian tutup usia harus tahu ya bahwa topik sentence itu adalah suatu kalimat yang diletakkan di paling pertama, dan itu merupakan sebuah ide atau gagasan yang akan ditulis oleh si penulis. Nah, seperti itu. Jadi topik sentence itu adalah jalan awal si penulis akan mengutarakan idenya ataupun pengetahuannya buat si pembaca ataupun ya si pembaca ataupun yang membacanya, seperti itu ya. Oke, good. Next. Nah, supporting sentence. Nah, supporting sentence itu adalah tadi kan kita udah menemukan si topik sentence-nya. Nah, si supporting sentence ini adalah menjelaskan si kalimat pertama yang ada dalam satu paragraf. Nah, fungsinya supporting sentence ini adalah penjabaran ataupun lebih mensupport ataupun lebih mendetail menjelaskan apa yang akan dijelaskan, dan dengan harapan si pembaca mengerti dan menyerap informasi yang dituliskan oleh si penulis, seperti itu. Jadi supporting sentence ini menjelaskan, intinya si supporting sentence ini menjelaskan apa? Menjelaskan kalimat pertama yang ada dalam paragraf itu. Okay? Gampang kan? If you still confused, you can repeat and repeat again. Nah, concluding sentence. Concluding sentence itu merupakan sebuah kalimat yang apa? Mengakhiri suatu paragraf ataupun mengoneksikan antara paragraf satu dengan paragraf yang selanjutnya. Jadi biasanya si concluding sentence itu letaknya ada di satu kalimat terakhir di bawah paragraf tersebut. Jadi ketika kalian melihat sebuah paragraf, terus lihat paling bawah paragraf tersebut, dalam satu paragraf tersebut, lihat kalimat paling bawahnya, dan itu sudah dipastikan adalah concluding sentence. Concluding sentence itu memiliki peranan untuk menyimpulkan sebuah paragraf ataupun menghubungkan
jadi nggak terlalu jomplang gitu dengan ide yang sebelumnya diutarakan oleh si penulisnya. Next, coherence. Nah, coherence itu biasanya salah satu karakter yang harus dimiliki oleh suatu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Si penulis diwajibkan untuk memberikan sebuah informasi yang nyambung gitu dengan satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Jadi jangan sampai ada jomplang gitu. Jomplang itu berbeda jauh dengan info yang disampaikan oleh paragraf sebelumnya, tapi di paragraf selanjutnya kok bukan menerangkan paragraf yang udah kita baca sebelumnya. Jadi misalnya paragraf 1 tentang masak, berarti paragraf kedua juga harus tentang masak. Jadi jangan sampai misalnya yang paragraf 1 adalah tentang masak, yang kedua tentang mencuci piring, kan nggak nyambung gitu. Jadi harus coherent, harus koneksi antar paragrafnya itu harus dapat. Oke. Dan hal tersebut untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahpahaman si pembaca. Nah, teknis yang harus ada dalam paragraf yang selanjutnya yaitu adalah pengembangan kalimat yang ideal. Dalam artian ideal itu adalah ketika kita mempunyai si, sorry bukan kita, ketika ketika si penulis memiliki ide, menuliskan ide dalam paragraf kalimat pertama dalam satu paragraf, dia itu harus mempunyai supporting sentence-nya itu harus memadai. Jadi jangan sampai si pembaca itu kebingungan atas dari supporting sentence-nya kok nggak jelas gitu. Jadi harus berkeseimbangan seperti itu. Jadi informasi yang diterima itu harus sesuai dengan apa yang dia baca dari si kalimat pertama dalam sebuah paragraf tersebut. Jadi nggak ngambang ya. Oke, next. Terus selama kita lihat paragraf, ada berapa sih, harus berapa kalimat dalam sebuah paragraf? Jawabannya nggak terlalu ada pakuan yang baku ya. Harus ada berapa kalimat dalam sebuah paragraf. Itu tergantung dari kebutuhan seorang penulis. Biasanya ketika kita membaca sebuah bibliografi ataupun ensiklopedia, biasanya suatu paragraf itu agak banyak karena menjelaskan suatu hal tersebut dengan sangat detail. Tapi kalau misalnya kita baca bacaan ringan seperti newspaper atau internet artikel, biasanya satu paragraf itu sedikit karena menjelaskan informasi yang ringan-ringan saja. Beda dengan misalnya kalian baca jurnal, kan kalau jurnal itu satu paragrafnya biasanya di atas 10 kalimat, dan itu tergantung dari tipenya si penulis mau nulis tentang apa. Oke, good. Okay, thank you for watching, and I hope you still keep healthy. And thank you for watching. See you next week. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi